Ya, oke, selamat pagi. Jadi nanti kalian presentasikan tentang IP root kalian yang sudah kalian simulasi menggunakan GNS3 ya. Nah, nanti kan jelaskan aja apa yang tentang IP root itu, berarti dia maksudnya apa, ke gateway-nya ini itu maksudnya apa. Silakan berikan penjelasan yang sejelas mungkin yang sebisa kamu. Ya, oke. Silakan mulai dari Bagas ya. Hai guys, Ya, Pak. share screen-nya sudah tak buka ini. Sudah. Udah, Pak. Oh, kelihatan ya, Pak? Ini tok slideshow. Nah, oke. Oke. Ya, selamat pagi Pak Ayu dan teman-teman. Pagi-pagi. Saya akan mempresentasikan hasil konfigurasi 4 router di GNS3. Yang pertama, ini kalau misalnya mau remote routernya via Windows, harus setting ini untuk Windows ya. Jadi pakai Microsoft KM Test ini, terus disetting IP-nya. Seperti yang presentasi minggu lalu. Oke, terus ini topologinya. Jadi saya pakai 4 router. Router 1, router 2, router 3, router 4. Nah, itu ether satunya saya gunakan, di dalam setiap router itu ada 5 Ethernet. Nah, ether 1 itu saya gunakan buat setting router di Winbox. Jadi nanti kehubung sama cloud. Lalu, kenapa nggak terlihat? Karena memang saya satu-satu, jadi nggak saya tampilkan di sini. Terus ether 2, 3, 5 itu untuk proses routingnya dari router 1 ke router lainnya. Terus ether 4 digunakan untuk sebagai link router ke PC, masing-masing PC. Oke, itu topologinya. Terus pertama-tama tentunya setting IP address di Ethernet routernya dulu. Caranya masuk Winbox. Jadi ini routernya nanti saya hubungkan cloud gitu, tapi nggak ditampilkan di sini. Ya, oke. Oke, ini mulai ether 1 sampai ether 5 dikasih IP di biasa sesuai gambarnya ini bisa dilihat. Oke. Terus router 2 juga sama dikasih IP, router 3, router 4. Oke. Kemudian bagaimana setting routingnya biar bisa router 1 dan router lainnya bisa terhubung. Caranya masuk Winbox lagi, itu atur di IP route list-nya. Jadi misalnya saya kasih contoh router 1, ini di router 1, misalnya mau ke network yang PC 1 itu yang 192.25.0. Jadi 25.0 saya lewatkan 50.50.50.20. Jadi lewat yang Ethernet 3-nya router 2. Jadi biar bisa terhubung ke PC 1. Begitu juga seterusnya. Jadi setiap PC ini, setiap router ini nanti diatur IP route-nya seperti itu. Intinya kalau mau ke jaringan di PC tertentu harus lewat ke Ethernet router yang terdekat. Misalnya ini dan terhubung. Jadi kayak misalnya itu tadi. Mau ke 25.0 harus lewat 50.20 di router 2. Itu router 2 juga sama settingnya, selebihnya sama. Terus router 3 juga sama. Router 4 juga sama. Mirip semua. Lalu selanjutnya kalau sudah root, saya pakai DHCP. Jadi PC-nya ini bisa mendapatkan IP dinamik, nggak perlu setting statik. Di settingnya seperti biasa, seperti minggu lalu saya presentasi juga jelaskan ini. Masuk ke Winbox, terus IP DHCP server, terus DHCP setup ditekan, terus tinggal pilih ethernya itu ether berapa. Ini saya pakai ether 4 karena ether 4 itu yang terhubung pada PC. Jadi saya pakai ether 4.
terus prosesnya next saja, terus selesai. Router 2 juga sama caranya, pakai Ether 4, sama semua. Kebetulan Ether 4 soalnya dipakai buat menghubungkan ke PC. Lalu saya pertama coba ping dulu dari router ke network tujuan. Misalnya ini router 1, itu saya coba ping ke 25.1 ke gateway-nya PC ini, PC 1. Itu bisa, terus ke 50.1 juga bisa, terus ke 75 itu yang PC 3 ini juga bisa, terus ke 100 yang PC 4 ini juga bisa. Jadi router 1 sudah bisa nyebrang ke semua PC ini, ke semua jaringan network PC. Gitu. Router 2 juga sama, saya tes gitu dari 25, 50 berhasil semua. Jadi router 2 bisa connect ke semua network. Terus router 3 juga sama, bisa semua, nggak ada yang time out. Router 4 juga sama, jadi semuanya sudah bisa saling terkoneksi. Lalu selanjutnya di PC saya setting IP address-nya. Karena dengan DHCP berarti tinggal saya masukkan DHCP, nyalakan PC-nya dulu tadi, terus masuk ke konsolnya ini, terus ketik aja DHCP, terus nanti ada proses Tora itu, nanti dapat IP-nya. Kebetulan ini diambil dari yang paling belakang ya, jadi 25, 254. Terus gateway-nya lewat sesuai gateway yang routernya itu tadi. Oke, ini saya save biar aman, jadi saya save aja. Terus WC2 juga sama, DHCP, terus saya save juga. WC3, 4 sama, jadi semuanya dapat poin 254 karena ngambilnya dari yang terakhir. Oke, terus cara membuktikan berhasilnya saya coba ping PC ke PC. Nah, ini jadi yang pertama di PC 1 yang di 25 254 ini saya ping dirinya sendiri. Ini berhasil, nggak perlu ICME karena sudah ping ke dirinya sendiri. Terus ke 50 itu ke PC 2 itu juga berhasil, walaupun pertama time out tapi terus berhasil. Terus 75 yang PC 4 ini itu juga berhasil. Lalu ke 100 PC 4, tadi 75 PC 3, PC 3. Terus yang 100 PC 4 berhasil semua. Terus PC 2 juga sama, semuanya ke PC berhasil, ke diri sendiri juga berhasil. PC 3 juga sama, nggak ada yang time out. PC 4 juga sama, nggak ada yang time out. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya. Oke. Demo nih, ada demonya. Demo kan dikit. Harus di demo loh. Iya, demo kan sedikit. Soalnya ini GNS3 kalau routernya banyak makan CPU saya. Ya, kamu siapkan dulu, enggak apa-apa. Kamu siapkan dulu presentasi. Okay. Kamu siapkan yang lain presentasi dulu. Siapa sekarang? Kasih, Pak. Ya. Aditya keluar, Pak. Oh, no, ya kamu sih. Baik. Selamat pagi, Pak Yo dan teman-teman sekalian. Saya akan presentasi topologi GNS3 dengan 4 router dalam jaringan LAN. Jadi topologinya seperti ini. Di sini saya sedikit eksperimen. Jadi ada router master yang terhubung ke cloud, tujuannya supaya bisa akses Winbox. Nah, nantinya saya pakai firewall di firewall namanya DST NAT.
Itu untuk bisa mengakses ke router lainnya. Nanti saya namakan router slave. Jadi ini masternya, ini slave. Ya. Intinya saya akan akses menggunakan Winbox saja. Kemudian, nah ini deskripsinya. Jadi ada 4 router M1 sampai M4 ya. Saya kasih alias. Jadi M1 nanti terhubung cloud, M2 sampai M4 itu terhubung ke M1 sebagai slave-nya. Nanti di setiap slave mempunyai Linkmu pedet, itu link saya yang putus. kemudian ini koneksi sentral, maksudnya koneksi sentral tuh. Jadi balik lagi ke sini. Jadi ini koneksi sentral dan ini koneksi lokal. Seperti yang sudah kita pelajari ya di sebelum-sebelumnya. Jadi di koneksi sentral nanti kita akan menggunakan jaringan 10.10.10.0/29, artinya ada 8 host. Kemudian otomatis nanti yang pertama ini saya jadikan master, jadi sisanya nanti digunakan yang lainnya. Nah, di sini saya eksperimen juga. Di ethernya nanti saya pasang DHCP. Jadi agak lucu. Router-router slave-nya nanti itu akan menerima nilai IP yang selalu berubah-ubah. Jadi setiap kita buka DNS harus nyeting ulang lagi routingnya. Cuman nanti nggak terlalu masalah, nanti saya tunjukkan. Kemudian jangan lupa di firewall diberi masquerade NAT supaya bisa akses ke internet. Maksudnya akses tuh bisa ping ke Google atau ke YouTube atau dan lain sebagainya. Kemudian ini yang cara akses slave-nya pakai ini namanya protokol destination NAT. Di sini protokolnya caranya ngisinya nanti saya tunjukkan, agak panjang langkah-langkahnya. Yang pasti nanti ada destination port, defaultnya itu 28291. Nah, kalau mau semakin banyak portnya, tinggal diteruskan saja 92, 93, 94 sampai sebanyak router yang diinginkan. Dan di sini memakai protokol TCP 6. Kemudian, nah setelah sudah terbangun jaringan sentralnya, tinggal dibentuk routingnya. Karena tadi pakai ini ya switch, jadi lebih simpel routingnya. Ini kan jadi satu jaringan, jadi routingnya tinggal minta ke ether yang dihadapkan tuh ether berapa. Nah, di sini sudah ada beberapa contohnya. Ada 3 jaringan lokal, 20 17216 dan 192.1680. Nah, mungkin sekarang saya akan tunjukkan JNS3-nya. Jadi di sini ada keterangan detailnya. Secara default, cloud ini memberikan IP ke master yang pertama itu nomor networknya itu 122. Dan di sini kebetulan nanti dapat nomor DHCP. Nanti kita cek di Winbox-nya. Kemudian di network sentral seperti yang tadi saya bilang 10.10.10 dan ini secara DHCP. Jadi ini random. Si slave ini nanti dapatnya random dan sudah saya pull. Jadi hanya host nomor 2, 3 dan 4 saja yang bisa dipakai. Misalnya nggak bisa. Terus network lokalnya ini juga ini mengikuti settingan awal. Jadi nanti ribetnya itu jaringan sentralnya ini berubah-ubah, tapi lokalnya nggak berubah. Ya, ini detailnya seperti ini. Mungkin saya ke Winbox-nya dulu. Nah, ini sudah saya buka 4 Winbox. Kita fokus yang pertama dulu. Ini sebelumnya saya sudah akses. Jadi aksesnya ke sini 192, 168, 122, 242. Nah, ini ada sedikit bug di Linux.
Winbox-nya tidak bisa searching. Jadi saya harus cek dulu. Cara ceknya, kita open konsolnya di sini dan mengecek address-nya. Nah, kalau sudah keluar, kita cek IP address print. Nah, jadi saya harus masukkan ini pada saat login di Winbox-nya tadi. Harusnya tidak seperti itu, tapi karena ada glitch di Ubuntu-nya, jadi harus manual dimasukkan. Ini saya close lagi, saya close. Nah, ini di sini sudah Anda lihat address-nya sudah terpasang. Otomatis yang master address-nya harus dipasang di awal. Di sini saya pasang 1 dan menghubung ke cloud-nya tadi 242. Cloud-nya memberi MikroTik saya address 242 di Ether satunya. Nah, untuk bisa akses ke yang lainnya, ya ini yang tadi yang saya ceritakan. Jadi dikasih destination NAT ke masing-masing port. Jadi port 234 itu nanti nyambung ke ini pasti masternya ke sini. Kemudian portnya ini nanti nyambung ke anaknya, istilahnya begitu. Nah, nanti anaknya diberi alamat di sini, di DHCP server. Jadi di Ether 2 itu tadi nyambung ke sini, di 10.1, 10.1 ini sebagai master DHCP-nya, ngasih ke sini. Di sini poolnya nggak bisa dilihat ya. Tapi sebelumnya sudah saya setting 2-4 tadi. Nah, terus sekarang cara akses. Bagaimana cara akses yang router-router lainnya? Nah, saat ke waduh, kok hilang. Saat ke login, di sini tinggal kita tambahkan portnya. Sesuai yang kita namakan di awal. Jadi 8293, yang ini tadi 92, yang terakhir 94. Nah, sekarang kita cek routingnya. Routingnya sebelum presentasi tadi routingnya salah semua karena yang tadi sudah saya bilang. Jadi karena ini DHCP servernya di sentral pasti akan berubah-ubah. Jadi tadi saya routing ulang, cuman nggak terlalu sulit karena di sini sudah saya batasi cuman 4 sasaran saja. Ya ini address-addressnya bisa Anda cek. Di Ether 2 itu sambungnya ke network 30 ini, yang ini network 24, yang ini network 16. Nah, begitu cara aksesnya lewat Winbox. Sekarang kita tes ping-nya. Ping-nya kita buka konsol, ini sudah saya siapkan. Ada PC 1, PC 2, PC 3. Sebelumnya sudah saya kasih DORA. Semuanya sudah. IP-nya juga sudah terpasang. Kita coba akses keluar dulu. Ping ke YouTube misalnya. Ya, berarti cloud sudah terhubung. Bagaimana kalau kita akses ke seberang? Ini 20 ya. Berarti kita coba ke 192. Seperti Bagas tadi juga sama. Dapat DHCP yang terakhir. Terus ke teman sebelahnya 172.16.255.254. Ya, bisa juga. Mungkin saya coba lagi di PC 2 sekarang. PC 2 adalah yang network ini. Kita coba ke sini. Oh ya, yang network ini cuman 2 host saja. Jadi pasti dapat nomor 2. Nah, ini sudah berhasil semua, jadi sudah berhasil jaringannya. Terima kasih telah menyaksikan. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa? Saya, Pak. Imo. Apa udah kelihatan, Pak? Sip. Ya, selamat pagi semua.
Pak Iyo dan teman-teman. Jadi ini adalah topologi dari yang saya buat kemarin. Ya, Gus. Jadi pertama kita harus set IP-nya dulu, Pak. Dengan cara di Winbox, kemudian IP address. Nah, untuk IP address ini kita isi dengan yang menempel dari router-routernya. Jadi kita harus add address IP untuk yang di sini 192.168.1.1, kemudian yang dari sini 168.10.1 juga. Kemudian kita set dari root list-nya. Untuk root list-nya kita isi dengan untuk Iki router piro iki? ini router 1, Pak. Oke, MikroTik ya. 1, router 1. Misal dari router 1 ini kita mau ke network 192.168.2.0. Nah, untuk ke network sini kita harus isi dengan gateway yang di sini 192.168.10.2. Nah, untuk ke network yang sini juga gateway-nya juga sama, yaitu 192.168.10.2. Untuk network sini network 192.168.12.0, kemudian 192.168.4.0 juga sama gateway-nya, yaitu dari 192.168.10.2. Ya, betul. Begitu juga dengan router yang dua ini, router yang kedua. Nah, kalau misal mau ke network yang 192.168.1.0, kita harus mengisi dengan gateway yang di sini 192.168.10.1. Kemudian untuk network yang ada di bawahnya kita harus mengisi gateway yang dari sini 192.168.11.2. Nah, begitu juga untuk router 3 dan router 4. Kemudian setelah di set root list-nya, kita set IP address dari PC. Misal dari PC 1. Nah, PC 1 tadi masih 0, kemudian saya untuk PC 1 dan PC 2 ini saya set IP-nya secara statik, Pak. Jadi manual kita isikan. Untuk PC 2 juga saya isi dengan 192.168.2.2. Nah, untuk PC 3 dan PC 4 ini saya set dari routernya ini saya set ada di DHCP servernya, Pak. Jadi untuk set IP tinggal enter IP DHCP, kemudian ada proses DORA, dan udah terset juga. Nah, untuk cara set DHCP servernya, kita masuk ke router 3. Kemudian IP DHCP server. Nah, ini kan sudah ada yang saya set kemarin. Untuk cara dari awalnya yaitu kita klik DHCP setup, kemudian tentukan di ether mana yang akan dikasih DHCP tersebut. Nah, misal ini kan di ether 2. Kita klik ether 2, next. Kemudian kita set untuk address space-nya, network-nya, kemudian set gateway-nya, kemudian next, kemudian next. Terus sudah selesai. Kemudian untuk set di PC-nya tinggal klik IP DHCP dan sudah otomatis akan mendapat IP address dan gateway-nya. Sama dengan PC 4. PC 4 juga router 4-nya sudah saya kasih DHCP, jadi tinggal enter IP DHCP, kemudian akan terset juga IP dan gateway-nya.
Kemudian kita coba untuk langsung ngeping ke PC 1 dengan PC lainnya ya, Pak. Bukan. Jadi misal ini dari PC 1 mau ngeping ke PC 2. PC 2 itu 192.168.2.2. Ini PC biru lagi, ini PC 1 ya. Ini PC 1 ya, yang Pak. atas ya. Oke. Ya, ini yang atas. Untuk ke PC 2 bisa, Pak. Kemudian untuk ke PC 3 yaitu di ping 192.168.3.254. Karena tadi pakai DHCP, nah DHCP-nya ngasih IP dari yang paling terakhir, Pak. Untuk dari PC 1 ke PC 3 bisa. Kemudian untuk ke PC 4 itu di 92.168.4.254 sama seperti di PC 3 DHCP-nya ngasih yang nomor paling terakhir. Oke. Nah, bisa, Pak. Yes. Ya, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Bimo. Terus kurang siji iki sapa? Endi Aditya iki kok pedot iki? Gas, kamu tadi udah Ya. demo? Oh ya, belum ini, Pak. Sekarang ya. Wis siap, wis ayo. Bentar, Pak. Demo nang tadi punyamu tuh. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Oke. Oke, ini langsung saya demokan ping PC ke PC aja, Pak. Misalnya ini PC 1 ini kan saya coba ping ke yang paling jauh itu yang 100 ini. Nah, ini bisa, Pak, paling jauh. Nah, bisa. Terus Ping ke PC yang anu ya. Sekarang ya. 50 ya, 50 254. Oke. Tempat biasanya. Nah, terus bisa. Oke. Bisa. Terus coba PC lainnya, misalnya PC 2 ini. Misalnya ke 75. Nah, ini bisa. Oke. Intinya yang lainnya juga sama kok. Oke. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih. Ya. Ya wis, kurang sih Bos, kurang Adit ya. Ini hari Adit. Saya telepon nggak diangkat, Pak. Ya wis biarin sih, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi kan kalau tadi kamu cek ya, kenapa kok kalau pertama kali kita on kan dia ngeping pertama itu kok biasanya time out ya. Nanti kan ingat dulu waktu di Jarkom kan ada ARP ya. Nanti data linknya kan ngirim dari MAC ke MAC gitu. Kan dia harus tahu MAC lawannya dulu. Nah, untuk tanya ke router dia jawab, tanya ke sana, routernya sana jawab itu sudah melebihi waktu tunggunya. Sehingga pingnya time out. Tapi nanti berikutnya kan dia udah datang itu. Nah, dia bisa. Ya, itu kejadiannya kenapa kok pertama kali biasanya kan kok time out berarti kan nggak nututi waktunya, kurang suwi gitu. Ya, wes. Oke, makasih. Ini saya stop dulu recordingnya ya.